Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Al-Ghaffar. Saya akan membuat video pembelajaran tentang psikologi pendidikan dengan membawa materi 3 saja. Dan yang materi pertama adalah emosi. Baik, saya akan menjelaskan tentang emosi. Yang pertama adalah definisi emosi. Emosi adalah reaksi kompleks yang melibatkan perubahan mendalam pada tubuh dan pikiran kita. William James mendefinisikan emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan perubahan yang jelas pada tubuh. Sedangkan Daniel Goleman melihat emosi sebagai keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua adalah fungsi emosi. Emosi memiliki berbagai fungsi penting bagi manusia. Selain membantu kita bertahan hidup, emosi bertindak sebagai pembangkit energi dan pembawa pesan. Emosi positif seperti cinta dan kegembiraan kita semangat, sementara emosi negatif seperti sedih dan marah membantu kita mengatasi tantangan. Yang ketiga adalah jenis dan ciri-ciri emosi. Emosi dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama emosi negatif dan kedua adalah emosi positif. Emosi positif seperti cinta, sayang, dan kegembiraan menciptakan perasaan bahagia dan memotivasi kita. Sebaliknya, emosi negatif seperti marah, takut, dan sedih seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman, namun juga memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah teori-teori emosi. Terdapat berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana emosi bekerja. Teori sentral yang dikemukakan oleh Cannon menyatakan bahwa emosi adalah penyebab perubahan psikologis. Sedangkan teori verbal oleh James Lange menyatakan bahwa perubahan psikologis adalah penyebab emosi. Dan teori kepribadian menekankan bahwa emosi adalah bagian integral dari pengalaman pribadi dan perubahan jasmani serta psikologis. Dan yang kelima adalah faktor penyebab emosi. Emosi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perasaan pribadi dan kesehatan fisik, sedangkan faktor eksternal mencakup perlakuan dari orang lain dan kondisi lingkungan sekitar kita. Yang keenam adalah faktor pengaruh emosi pada belajar. Emosi berpengaruh besar pada proses belajar, dan emosi positif dapat mempercepat proses belajar, sementara emosi negatif menghambatnya. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan belajar yang positif sangat penting untuk keberhasilan siswa. Yang ketujuh adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta emosi orang lain. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi lebih penting daripada IQ dalam menentukan kesuksesan hidup seseorang. Untuk unsur utama dari kecerdasan emosi adalah empati dan kontrol diri. Demikian dari pembahasan tentang emosi dan kecerdasan emosi. Semoga materi ini dapat membantu Anda untuk memahami betapa pentingnya emosi dalam kehidupan kita. Dan untuk materi kedua adalah perbedaan individual. Saya akan menyebutkan pertama adalah definisi perbedaan individual. Perbedaan individual merujuk pada variasi karakteristik dan atribut yang ada di antara individu. Setiap orang memiliki ciri khas yang membedakannya dari orang lain, baik dalam aspek fisik, psikologis, intelektual, maupun sosial. Variasi ini terjadi karena pengaruh genetik dan lingkungan, pengalaman hidup, serta interaksi antara berbagai faktor tersebut. Memahami perbedaan individual penting dalam banyak bidang, terutama dalam pendidikan dan psikologi, karena membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masing-masing individu.
kedua adalah perbedaan biologis. Perbedaan biologis mencakup variasi dalam struktur fisik dan fungsi tubuh manusia. Ini termasuk perbedaan dalam genetik, hormon, dan sistem biologis lainnya. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, kesehatan fisik, dan kondisi medis kronis yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan berperilaku individu. Misalnya beberapa siswa mungkin memiliki kebutuhan khusus karena kondisi medis tertentu seperti ada penyakit yang membutuhkan pendekatan pendidikan yang disesuaikan. Yang ketiga ada perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis ini mencakup variasi dalam kehidupan, dalam kepribadian, emosi, dan proses kognitif. Kepribadian adalah salah satu aspek utama yang membedakan individu. Teori kepribadian seperti teori 5 besar Big Five menggambarkan berbagai dimensi kepribadian seperti keterbukaan, kesadaran ekstroversi, kesepakatan, dan neurotisme. Setiap individu memiliki kombinasi unik dan dari sifat-sifat ini yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang keempat adalah perbedaan intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan adalah salah satu aspek utama yang menunjukkan perbedaan individual. Intelijensi biasanya didefinisikan sebagai kemampuan untuk belajar, untuk memahami, dan menerapkan informasi serta keterampilan. Beberapa teori menyatakan bahwa intelijensi terdiri dari berbagai faktor seperti kemampuan verbal, logika, matematika, spasial, dan kinestik, dan interpersonal. Howard Gardner mengidentifikasi 8 jenis intelijensi dalam teori kecerdasan pada umumnya. Yang kelima adalah perbedaan bakat. Bakat adalah kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Setiap individu memiliki bakat yang unik yang dapat berkembang menjadi keterampilan luar biasa dengan latihan dan pengembangan yang tepat. Misalnya, seseorang mungkin memiliki bakat dalam musik atau seni, olahraga, matematika, dan bahasa. Bakat ini seringkali muncul sejak usia dini dan dapat dikenali dengan melalui minat dan prestasi yang menonjol dalam bidang tersebut. Yang keenam adalah perbedaan individual lainnya. Selain perbedaan dalam aspek biologis, psikologis, intelijensi, dan bakat, terdapat banyak perbedaan individual lainnya yang mempengaruhi cara individu berperilaku dan berinteraksi dengan dunia. Salah satunya adalah perbedaan dalam latar belakang budaya. Budaya mempengaruhi nilai norma dan cara berpikir individu. Yang ketujuh adalah cara guru menyikapi perbedaan siswa di kelas. Nah, untuk menghadapi perbedaan individual di kelas, guru harus melakukan pendekatan yang inklusif dan adaptif. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi, mengadaptasi metode pengajaran dan materi belajar untuk memenuhi kebutuhan berbagai siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, menggunakan proyek untuk memungkinkan siswa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan bermakna. Yang keempat, yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dapat digunakan untuk menyediakan materi yang dipersonalisasi dan memberi siswa kesempatan untuk belajar dan dengan kecepatan mereka sendiri. Yang keenam, yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan spesialis, bekerja sama dengan orang tua dan spesialis pendidikan untuk mendukung kebutuhan siswa. Dengan memahami dan menghargai perbedaan individual, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif, yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan siswa, tetapi juga membantu setiap siswa mencapai potensi penuh mereka. Dan selanjutnya, materi ketiga adalah berpikir.
baik saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah tentang definisi berpikir. Berpikir adalah proses mental kompleks yang melibatkan penggunaan pikiran untuk memproses, menganalisis, dan mensintesis informasi yang diperoleh dari pengalaman, pengetahuan, dan persepsi seseorang terhadap dunia sekitar. Proses ini melibatkan beberapa tahap: pemahaman masalah atau situasi, pengidentifikasian tujuan atau solusi yang diinginkan, pengumpulan dan evaluasi informasi yang relevan, serta pengembangan dan penerapan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berpikir juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkan dan memanfaatkan pengetahuan yang ada, serta melakukan analisis dan sintesis untuk menghasilkan gagasan atau solusi yang baru yang kreatif. Dan selanjutnya adalah kedua, jenis, tipe, dan pola berpikir. Yang pertama, jenis berpikir. Yang pertama adalah ada konvergen, menyatukan berbagai ide atau informasi menjadi satu pemahaman atau solusi. Yang kedua adalah divergen, menghasilkan berbagai ide atau solusi dari satu masalah atau informasi. Kritis, mengevaluasi informasi secara objektif. Terus yang ketiga adalah kreatif, menghasilkan ide-ide baru atau solusi yang tidak konvensional. Selanjutnya ada tipe berpikir. Yang pertama ada tipe berpikir analitis, yang memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk dianalisis secara rinci. Yang kedua ada holistik, melihat gambaran besar dan memahami hubungan antara elemen. Dan yang ketiga ada intuitif, mengandalkan insting atau perasaan dalam membuat keputusan. Yang keempat ada rasional, menggunakan logika, fakta, dan bukti dalam pengembangan keputusan. Dan ada juga pola berpikir. Ada pola berpikir induktif, yang menarik kesimpulan umum dari pengamatan data khusus. Yang kedua deduktif, menggunakan premis umum untuk mencapai kesimpulan spesifik. Yang ketiga aduktif, membuat penjelasan yang paling masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia. Terus yang ketiga, faktor penghambat dan pendukung dalam berpikir. Yang pertama ada faktor pendukung berpikir adalah yang A, pendidikan, meningkatkan keterampilan kritis, analisis, dan kreatif. Yang kedua, pengalaman, dapat memperluas pemahaman dan perspektif. Yang ketiga, kemampuan kritis, mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Yang keempat, keterbukaan mental, fleksibel dan kreatif dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Yang kelima, kreativitas, mampu melihat situasi dari sudut pandang berbeda dan menghasilkan solusi unik. Dan faktor penghambatnya adalah yang pertama ada ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan atau pemahaman, bias kognitif, distorsi dalam pemikiran yang mengganggu pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada emosi yang kuat, itu dapat mengganggu karena dapat melibatkan emosi seperti ketakutan atau kecemasan yang mengganggu rasionalitas. Dan ada lingkungan yang tidak mendukung, dapat tekanan sosial atau kebijakan yang membatasi kreativitas. Yang keempat ada cara mengidentifikasi dan cara berpikir seseorang. Amati interaksi dan komunikasi, cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Terus mempertimbangkan cara mereka menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang digunakan dalam menghadapi tantangan. Terus ada pertimbangkan cara mereka menanggapi tantangan dan perubahan, ada respon terhadap perubahan dan tantangan. Yang kelima, proses berpikir. Yang pertama adalah dengan melakukan pemahaman, mengumpulkan informasi dan memahami masalah atau situasi. Selanjutnya ada analisis, mengidentifikasi faktor penting dan hubungan antara elemen. Terus ada pengambilan keputusan, memilih solusi atau tindakan terbaik
Terus ada evaluasi kembali, memantau dan menilai hasil keputusan yang telah diambil. Terus ada teori tentang berpikir. Yang pertama ada teori analisis dan heuristik. Manusia menggunakan dua pendekatan dalam pengambilan keputusan. Seperti analisis, yaitu pemrosesan sistematis dan logis, dan heuristik, aturan sederhana atau pintasan. Dan ada yang ketujuh adalah pengaruh berpikir pada pembelajaran. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam, membantu siswa mengaitkan konsep baru dan pengetahuan yang ada dan melihat implikasi dari apa yang dipelajari. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah, membantu siswa mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, dan mengembangkan strategi untuk penyelesaiannya. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif, memungkinkan siswa melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi inovatif. Yang keempat, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, membantu siswa mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ya, sekian dari video saya tentang materi psikologi pendidikan. Semoga video ini dapat membantu dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.